Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa ulama'i wal musaddiqin wa jami'il malaikati muqarrabin wa qujudan ila hadrati mu'alibi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa yu'awinu ala nasri hadzal kitab sayyidul lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah utawi kabeh
larang siro fi dalam hasronika loro siro utawi mu'allim wa huwa iku kaya Allah kata isaifi ngadoi pada min sangking kaulo Qadim nyegah ori ilat ing dalan kama kaya barangkal dawuh Qala sallallahu alaihi wasallam sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jadi pertama-tama di dalam kitab Hidayatul Hidayah muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ghazali ini nama kawasannya Al-Ghazali. Negaranya bernama Tusi, At-Tus. Jadi yang didahulukan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, sebelum kita mencari ilmu, sebelum kita menghasilkan ilmu, sebelum kita mengambil manfaat-manfaatnya, buahnya ilmu, kita harus bisa mengambil keteladanan seorang guru. Jadi kita harus bisa mengambil suri keteladaannya terlebih dahulu. Muhammad Al-Ghazali ini kesenangannya bagaimana, kesokanannya bagaimana, yang gak disenangi itu bagaimana. Kita harus bisa mengerti apa sih yang disenangi oleh beliau-beliau. Ketika kita sudah paham mana yang gak disenangi beliau, mana yang disenangi beliau, baru kita akan mendapatkan hidayah-hidayah tersebut untuk bisa mempelajari suatu ilmu yang dikarang oleh
Al-Ghazali. Pencari ilmu itu harus memiliki kekuatan fisik, rohani, dan jasad. Fisiknya harus kuat, rohaninya juga harus kuat, jiwanya juga harus kuat. 3 pilar tersebut sampeyan ambil untuk niat belajar mencari ilmunya Allah. Wa insya Allah sampai akan diberikan kekuatan-kekuatan. Wa insya Allah sampai akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk mempelajari segala ilmu-ilmu yang ada di pesantren tentang agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 pilar tersebut penting. Karena ilmu kita bisa melakukan suatu hal, aspek-aspek peribadatan. Dengan adanya kita mempunyai ilmu, kita bisa berakhlakul karimah dengan bagus. Dengan adanya ilmu, kita akan bisa menjalankan suatu perintah-perintah apa yang Allah perintahkan, dan kita bisa menjauhi larangan-larangan apa yang Allah larang untuk kita. Pokok intinya ilmu ini nomor 1. Dengan adanya kita memiliki ilmu, baru kita akan bisa mempraktekkan amalia kita dengan kebagusan. Umpama kita tidak punya ilmu, cukup kita menjadi orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah yang bagus. Mempunyai akhlakul karimah yang bagus. Umpama kita tidak bisa punya akhlakul karimah yang bagus, sampean harus senang dengan orang-orang soleh, orang-orang alim, harus senang. Umpama sampean tidak bisa senang dengan ulama-ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang alim, jalan terakhirnya sampean harus senang bersedekah, memberikan apa yang menjadi hak-haknya orang yang lemah, memberikan hak-haknya kepada orang yatim piatu, memberikan hak-haknya kepada orang yang kurang mampu. Ketika itu sudah sampai dilaksanakan, insya Allah sampai akan menemukan kebahagiaan tersendiri. Bahagia itu bukan hanya bisa diukur dari harta. Orang yang kaya itu bukan hanya bisa diukur dengan harta ataupun pangkat. Terkadang orang biasa juga bahagia. Terkadang orang yang mampu belum bahagia. Karena apa? Kebahagiaan ulama-ulama tasawuf tidak ada di dunia. Kebahagiaan yang mutlak itu ada di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita di usia muda sudah meninggal, di usia muda sudah kena penyakit-penyakit yang luar biasa. Dikarenakan di waktu di dunia ialah satu, murni pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh makna, penuh simbolis. Jadi pengabdian sampean kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus betul-betul nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga harus mempunyai perilaku yang bagus ketika sampeyan sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampeyan sedang mencari ilmu, para malaikat-malaikatnya Allah tetangger di samping-samping sampeyan. Tetangger itu ada berada pada tempat duduk sampeyan masing-masing. Karena malaikat-malaikatnya Allah akan senang dengan orang-orang yang belajar, yang mengaji, yang zikir, yang membaca Al-Quran. Para malaikat-malaikatnya Allah itu berbondong-bondong mencari sebuah ta'lim, mencari majelis-majelis, apapun majelis, malaikat-malaikatnya Allah itu mencari. Jadi ketika malaikat-malaikat datang di hadapan sampeyan kanan, kiri, depan, belakang, kalau bisa ketika majelis ta'lim atau majelis apapun majelis, sampeyan harus seperti ikan-ikan yang ada di laut atau ikan-ikan yang ada di tambak. Ikan-ikan di tambak ketika ada seseorang membawa makanan, membawa hidangan, itu ikan-ikan di tambak, ikan-ikan di laut itu ketemu bergerumunan, fokus, kusuk. Lah kalau fokus, kusuk, ketika orang itu memberikan makanan penuh, itu langsung diambil. Kalau sampean hadir di suatu majelis, kok sampean hanya ngomong-ngomong sendiri, nanti akan tidak paham apa yang disampaikan para ulama, para kiai, para pemaku agama. Jadinya nanti sampean ketika sampean pulang akan konslet karena tidak paham hanya di sekilas cuplikan enak ini, kan gitu. Jadi ketika sampean datang di suatu majelis, sampai harus betul-betul mendengarkan, menghayati, sambil mengambil suatu hikmah yang keluar dari perkataan-perkataannya beliau-beliau. Ketika sudah sampai mencari ilmu, menimba ilmu, ini kan ilmunya kitabnya tasawuf. Jadi sampai juga diajarkan bagaimana caranya sampai itu, meskipun nanti 10 tahun lagi itu generasi modern, sampeyan yang Lora harapkan jangan sampai meninggalkan tradisi ulama-ulama salaf, pondok-pondok pesantren salaf. Meskipun jiwa
penampilan sampean modern, ilmu dan akhlak sampean harus mencerminkan ulama-ulama salaf. Apa sih perbedaan era modern dan era salaf itu yang bagaimana? Era-era modern itu sudah masuk rasa kesenangan-kesenangan yang mencari ilmu, senang. Sekarang ini kalau era modern itu senang, tapi kalau era-era salafus salaf susah, menderita. Mencari ilmu itu sorong, mencari ilmu itu udah enak, mencari ilmu itu udah asik. Telat kiriman sudah menjadi kesehariannya. Tapi kalau sekarang telat kiriman dicakang orang tua, diprotes. Bu, kok sampai telat kirimannya? Lanjut apapun kan ini modalnya, langsung. Berani kalau era-era sekarang. Tapi kalau era-era dulu, entah dikirim, enggak dikirim, itu hal biasa. Karena di pondok itu bukan untuk ajang banyak-banyakan kiriman, bukan ajang untuk banyak-banyakan jajan ketika dikirim, bukan buat ajang untuk banyak-banyakan uang. Makanya zaman dulu sama zaman sekarang, kalau dibikin alim, dibikin pinteran zaman sekarang. Kalau dulu kiainya Lora itu tidak pakai alim, tapi keramatnya itu luar biasa. Beliau itu tidak pernah sekali pidato, ceramah, atau mengeluarkan suatu dalil, satu pun tidak pernah. Umpama teman-temannya Lora dan Lora ini melakukan kesalahan, langsung beliau itu jawabnya gini, le, awakmu kok ngono? Awakmu kan ngerti nek iku barang sing dilarang maring Allah. Lalu kok awakmu itu ngelakoni koyo ngono? Teman-teman hanya dibilangin seperti itu, langsung berabak, langsung meneteskan air mata. Kalau zaman sekarang hanya sekedar diomong, tidak mempan sampean-sampean, langsung pentung, langsung dipukul baru mendengarkan. Karena perbedaan-perbedaan kayak gini, kalau nggak ditata, kalau nggak dihidupkan kembali, kayak apa ini nanti? Pesantren-pesantren semua kalau nggak dihidupkan seperti ini, mau dibawa kemana? Sampai di daerah Jawa Tengah, seorang kiai desa, seorang kiai kampung yang ikhlas mengajarkan ngaji sama kitab kepada santri-santri dan murid-muridnya. Ada seorang santri itu ngelamar, disuruh ngaji bulat, disuruh baca bulat, tapi ya masih ngaji. Nah ini kalau nggak dibilangin, kalau hanya sekedar dibiarkan, akan menjadi penyakit pada teman-temannya, akan menjadi penyakit pada teman-temannya. Di daerah Jawa Tengah sudah diperingatkan dan ditegur. Anak ini bandel, entah laki entah perempuan, orang kurang begitu memahami. Karena orang yang pegel, kalau
ada ulama-ulama kiai-kiai digituin itu ya pegel. Ketika sedikit dipukul langsung ngatur orang tuanya. Lah, sekarang zaman-zaman modern, orang tua selalu diperbudak oleh putra-putrinya. Jadi sampean nanti ketika sampean jadi orang tua, jadilah orang tua yang tegas. Jadilah orang tua yang penuh kealimannya. Jadilah orang tua yang cerdas. Jadilah orang tua yang berwibawa. Ketika sampai tidak seperti itu, siap-siap nanti sampean akan diperbudak oleh putra-putri sampean sendiri. Ketika sampean sekarang memperbudak kedua orang tua sampean, siap-siap nanti Allah akan membalas sampean diperbudak oleh putra-putri sampean. Jadi di Jawa Tengah ketika dipukul, matur orang tua yang kurang paham, kurang mudeng, dan nutup pikirannya, ketika mendengar anaknya itu dipukul, langsung diajak ke pengacara, langsung diajak ke kantor polisi untuk melaporkan seorang kiai tersebut telah memukul putra atau putrinya. Kiainya ini sepuh, namanya kiai kampung, nggak digaji pemerintahnya, tidak digaji masyarakatnya. Ketika lillahi ta'ala mempelajari suatu ilmu kepada murid-muridnya, kenapa seorang murid berani melaporkan seorang kiainya ke kantor polisi atau ke pengacara? Padahal hanya sekedar dipukul, tapi seorang murid itu rodok jelodok, yang mantuk dipukul ini, ditambah-tambah. Ketika seorang kiai yang ada di Jawa Tengah itu diinterogasi sama aparatur pemerintah, sama pengacara-pengacara itu didatangi semua sampai viral. Ketika suatu seperti itu, kiai itu hanya nangis, ya pokoknya nangis. Ketika nangis, netizen ini kan ada dua, antara mendukung kiai juga mendukung seorang murid yang melaporkan putranya hanya masalah dipukul. Jadi pengetahuan netizen yang benar, tidak mungkin seorang kiai, seorang guru memukul bila tanpa sebab yang jelas. Karena seorang guru itu murni mengajarkan ilmu, bukan mengajarkan suatu hal-hal yang membuat seorang murid itu mempunyai sifat-sifat yang buruk. Ketika seperti itu, 3 hari itu merujuk sampai kementerian semuanya, sampai pengadilan jaksa. Di situ juga akan dibenarkan oleh para artis-artis. Kan artis-artis ini kan juga banyak dari lingkup pesantren. Sampai seorang kiai desa ini langsung didanai, langsung didonatori 250 juta. Lah kiai ini senang beliau
Matur suwun sama orang yang ngelaporin. Alhamdulillah do, awakmu wis ngelaporin aku yo oleh gajian teko pemerintah. Karena perjalanannya dengan benar, perjalanannya dengan bagus, terkecuali umpama ada para kiai-kiai yang nyenengin santrinya atau melakukan hal asusila kepada santri, boleh itu dilaporkan kepada pihak aparatur pemerintah. Tapi kalau masalah pendidikan tidak punya hak. Jadi orang tua sampai itu tidak punya hak, hanya mengambil satu niatan, saya nitip anak saya gimana pun caranya biar anak saya mondok mencari ilmu, memperdalam ilmu, baik buruknya anak saya apa kata panjenengan. Itu niat awalnya orang tua itu seperti itu. Kok moro-moro seperti ini, kan malah bahaya kalau kayak itu. Jadi sampai nanti generasi selanjutnya sampai harus tegas, sampai harus cerdas, sampai harus berwibawa, sampai harus menguasai mana yang benar, mana yang salah. Terkecuali kalau putra putri sampai itu nanti dipukul sama kiai, tangannya hilang satu, baru sampai menuntut. Tapi kalau tangannya anak-anak sampai masih utuh, ya sampai jangan menuntut, malah sampai kena sendiri nanti. Itu sudah diantisipasi oleh Jawa Tengah. Banyak kiai-kiai yang mendukung. Jadi kalau perjuangan benar, meskipun dia apa-apain, Allah sendiri yang akan membukakan jalan kepada seorang hamba-hamba yang menjadi pengabdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agar mencari ilmu, akhlak mencari ilmu itu tidak gampang. Seperti hanya sampai naik pesawat. Bapak pilot, saya mau naik pesawat. Lah umpama di pesawat nanti ada kecelakaan, masa orang tua sampai itu menyalahkan pihak bandara, pihak bandara Surabaya, pihak bandara Jakarta, pihak bandara Yogyakarta? Enggak. Karena apa? Karena sampai mendapatkan pesangon 50 juta karena korban kecelakaan yang dinamakan jasa harja. Itu orang tua sampai akan diam. Tapi kalau guru-guru sekolah, guru-guru madin, guru-guru madrasah, guru-guru pondok mukul sampai yang meskipun sampai yang tidak luka karena tidak ada jasa harja, baru sampai menuntut biar orang tua juga mendapatkan uang dari pemukulan tersebut. Itu kan sama dengan kecelakaan bus, kecelakaan kereta api, kecelakaan pesawat atau kapal laut. Hanya apa? Hanya menginginkan jasa harja. Wallahu a'lam bishawab.